Anda kembali di Sindo Today pemirsa. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bis akap dan juga minibus ini terjadi di jalur Tengkorak, Surabaya, Mojokerto di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo. Ya, pengemudi minibus tewas seketika, sementara pengemudi bus terluka akibat terjepit kabin bis. Diduga kurang waspada, ugal-ugalan dan tidak mau saling mengalah, sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah minibus dari arah berlawanan di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula ketika bus akap milik perusahaan otobus Mira yang melaju kencang dari Surabaya menuju Mojokerto hendak mendahului sebuah kendaraan di depannya. Di saat bersamaan muncul sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya bus langsung menabrak minibus yang menyebabkan kedua kendaraan ringsek. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kedua pengemudi, bus maupun minibus terjepit kabin kendaraan akibat kerasnya benturan. Pengemudi minibus Agung Prastio Adi warga Keranggan Mojokerto tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu pengemudi bis Aftoni Ilman yang juga warga Mojokerto dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Coba, kayaknya kita nyalip. Ya masih kan, belakangnya kan masih ada buangan. Nah mobilnya itu nggak mau ngerem. Dari jauh, kenceng aja. Selain mengakibatkan satu korban tewas, kecelakaan itu juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto macet panjang. Sementara itu untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Pos Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan di jalan, dua motor yang dikendarai remaja adu banteng di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Nahas motor di belakangnya juga ikut terlibat kecelakaan hingga 5 orang terluka termasuk anak-anak. Innalillahi wa inna kecelakaan. Pengguna jalan geger saat melihat 3 motor beserta 5 orang korban tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan. Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi segera mengatur jalan dan meminta bantuan ambulans untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal dari aksi kebut-kebutan pemotor yang dikendarai remaja. Saat tiba di lokasi, pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatannya hingga terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah berlawanan. Naas, satu kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak 2 sepeda motor yang sebelumnya mengalami adu banteng. Saat ini 5 korban termasuk anak-anak menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah. Ya, melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Putri. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Nata dan juga Anita. Selamat pagi pemirsa, NTMC Polri kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda. Kami berikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas yang akan sama-sama kita pantau melalui CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita awali dari CCTV di kawasan JPO Senayan Barat. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi terpantau cukup ramai tersendat, dominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang terpantau masih normal lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
Lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, ke arah Tebet maupun ke arah Manggarai terpantau ramai. Sedikit mengalami antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok dan yang akan menuju ke arah Tebet maupun ke arah Manggarai. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo pagi ini terpantau masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan ataupun ke arah Bantul. Meski jalan pagi hari ini terlihat lancar, harap para pengendara untuk tetap membatasi kecepatan kendaraannya demi keselamatan bersama. Dan terakhir pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang dan arah sebaliknya pagi ini terpantau masih ramai, cenderung lengang. Harap para pengendara untuk berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Baik pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 301 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 56 luka berat, dan 376 luka ringan. Dari 301 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas terjepit akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat. Ya, kecelakaan terjadi saat korban sedang menurunkan barang. Kakinya doang ini. Tapi ada barangnya ya. Tubuh pria naas ini menggelantung terjepit lift barang di perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2. Sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban berinisial IY, pria berusia 42 tahun, telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Polisi telah melakukan penyelidikan dan telah menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari 12 orang saksi. Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, namun pihak kepolisian akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift untuk memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Itu masih dalam proses penyelidikan. Kalau tiba-tiba liftnya, posisi liftnya itu sekarang ada di lantai 2, ada di lantai 2. Dari keterangan para saksi mendengar bunyi dari lantai atas itu karena beberapa saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4. Dengan sejumlah peralatan, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi tulang dada yang remuk. Jasad korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengamen dianiaya warga Rusun, Jatinegara Barat, usai salah satunya diduga melakukan penodongan kepada warga. Ya, akibat penganiayaan salah satu dari pengamen tersebut pun tewas. Salah satu dari 2 orang pengamen tewas usai dianiaya warga Rusun Jatinegara Barat.
Kejadian bermula saat salah satu pengamen berinisial AS diduga melakukan penodongan terhadap salah satu warga rusun. AS yang diamankan warga rusun kemudian meminta tolong kepada rekannya HPS. HPS yang datang membawa senjata tajam justru membuat warga rusun semakin marah. HPS pun kemudian tewas setelah dianiaya salah satu warga rusun yang marah. Yang menurut informasi awal ada kesalahpahaman dan mengalami sedikit mungkin ribut dengan warga. Kami amankan dari rusun yang ada di Jatinegara tersebut. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Jatinegara, sementara jenazah HPS langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Pemirsa, penemuan sesosok jasad laki-laki di Setu Rawa Babon di Ciracas, Jakarta Timur ini hebohkan warga setempat. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari tewasnya korban. Warga Rawababon RW 04 Kelapa 2 Wetan Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di Setu Rawababon. Petugas kepolisian berkoordinasi dengan anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kulkarmat Sektor Ciracas mengevakuasi jasad pria tersebut. Hasil olah TKP, korban tidak diketahui identitasnya karena tidak menemukan KTP maupun tanda pengenal. Jadi kita persiapan langsung meluncur ke TKP di Rawabola ini. Nah, langsung kita persiapan melakukan evakuasi mayat tersebut dan memindahkan ke kantong mayat. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Kini petugas Polsek Ciracas masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran disertai dengan rentetan tembakan ini mewarnai pengejaran seorang buron kasus penganiayaan berat di kota Kendari. Ya, pelaku yang juga diketahui sebagai bandar sabu akhirnya berhasil diringkus. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RM yang berakhir dramatis di Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tim Besar 77 Satreskrim Polresta Kendari harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat pelaku berusaha melarikan diri. Pelaku merupakan buron kasus penganiayaan berat atau pembacokan terhadap seorang pelaut di kawasan Gunung Jati, Kota Kendari pada 2 Juli 2026 lalu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan berbagai senjata tajam yang digunakan pelaku. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram, uang tunai Rp580.000, dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Didapati di kantong sebelah kanannya 2 plastik narkoba. Kemudian di sebelah kantong kirinya kami dapati uang sebesar Rp580.000. Itu merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan berat dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, A-News melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang gembong narkoba yang berada di area perkebunan di Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, lokasi ini juga dijaga dengan pengamanan berlapis dan juga dilengkapi sejumlah CCTV untuk memantau setiap aktivitas di sekitarnya. Untuk mencapai TKP gembong narkoba, petugas harus melewati permukiman padat penduduk dan menyusuri jalan setapak. Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah orang terlihat melarikan diri setelah kedatangan petugas terpantau melalui CCTV yang terpasang mulai dari akses masuk hingga di sejumlah titik di sekitar lokasi. Dalam penggerbekan, petugas berhasil mengamankan 2 pria yang diduga berperan sebagai penjaga dan pengguna narkoba di lokasi.
Petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, ratusan plastik klip kosong, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Polisi mengungkapkan para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi yang terpencil dengan akses masuk yang sulit untuk menghindari intaian polisi. Untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi, petugas kemudian membongkar dan membakar seluruh lapak narkoba yang berdiri di lokasi ini. Tentunya Semen Cirim ini menjadi daerah pantauan kami dan atensi bagi seluruh tim Satres Narkoba karena memang sudah banyak dumasan ataupun keluhan di daerah ini. Petugas memastikan operasi serupa akan terus dilakukan apabila kembali ditemukan praktik penyalahgunaan narkoba di kawasan ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, 2 kurir sabu asal Aceh diringkus beserta 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker mobil. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pengungkapan berawal dari informasi akurat yang diterima oleh personil Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut mengenai adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar. Barang haram tersebut dibawa dari wilayah Aceh Timur dengan tujuan Provinsi Jambi dan dijadwalkan melintasi wilayah hukum Sumatera Utara menggunakan sebuah mobil. Petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan termasuk mengidentifikasi mobil yang dicurigai. Dari dalam mobil, polisi menangkap 2 pria dan menemukan 25 bungkus kemasan hitam yang berisi sabu dengan berat mencapai 25 kg yang disembunyikan di kotak pengeras suara berukuran besar. 2 orang tersangka yang kami amankan, barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara. Itu hasil pengungkapan kami. Hasil keterangan dari tersangka, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah dari Aceh menuju ke Palembang, ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi. Kedua pelaku nekat menjadi kurir sabu lintas provinsi atas perintah seorang pengendali berinisial I yang berada di Aceh. Mereka dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah jika berhasil mengantarkan paket sabu tersebut ke Jambi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan di Tipit Narkoba Barreskrim Polri ini meringkus 3 bandar narkoba yang membunuh 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan. 3 pelaku pembunuhan terhadap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan saat diringkus dalam operasi gabungan di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut bahwa salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkotika yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus 3 pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang digunakan untuk melakukan perlawanan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menewaskan seorang pemulung. Ya, korban tewas usai dianiaya rekannya sesama pemulung akibat cekcok masalah uang kembalian. Dana Permana 35 tahun, seorang pemulung di tempat pembuangan akhir Tamangapa Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas setelah ditikam oleh rekannya sesama pemulung, Daeng Bella 35 tahun. Kejadian bermula saat korban bersama pelaku dan rekan pemulung lainnya menggelar pesta miras di salah satu gubuk di depan TPA Tamangapa Antang. Korban dan pelaku terlibat cekcok terkait uang kembalian.
Pelaku meminta uang kembalian setelah menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan dan uangnya digunakan korban untuk membeli rokok. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung kabur dan membawa barang bukti badik yang digunakan menikam korban. Informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Tim dari Resmo Polsek Manggala bersama Jatanras Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, kesal dan resah maraknya pencurian tabung gas, seorang ketua RW menggelar sayembara berhadiahkan 10 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, hadiah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi keberadaan pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian saat memasuki warung makan di kawasan perumahan Citra 2, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat keluar masuk sebelum menggasak 5 tabung gas melon di warung makan khas Palembang. Pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Kesal dan resah akibat pencurian ini, petugas RW pun membuat sayembara berhadiah, bahkan hadiahnya yang semula sebesar 5 juta rupiah kini ditambah menjadi 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Kejadiannya begitu cepat dan mudah-mudahan aja dengan adanya kita adakan dari pengurus RW 12 ini diadakan sayembara bagi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian keberadaan orang tersebut yang kita udah beritakan di media sosial, TikTok dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat tertangkap pelaku. Sementara itu kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Kalideres agar pelaku bisa segera dibekuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kesulitan mencari kerja, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur ini nekat membobol sejumlah kafe dan menggondol barang berharga. Ya, bahkan aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan seorang warga di sebuah kafe di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. Pelaku mengambil barang-barang berharga mulai dari uang tunai, perabotan dapur, hingga barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Dari keterangan polisi, tersangka menyatroni 3 kafe lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk modusnya sama, dia melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya survei dia sekitar 3 hari. 3 hari, dan setiap survei itu dia dirasa selalu sama polanya, baru dia melakukan aksinya. Seperti yang terjadi di Cafe Nongki Nongki. 3 hari survei, baru hari keempat dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian 2 remaja yang hilang sejak 7 hari yang lalu ini di Gunung Bismo, Wonosobo terus dilakukan. Ya, 600 personil gabungan, drone termal dan anjing pelacak K9 dikerahkan. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian 2 remaja yang hilang sejak 2 Juli lalu di Gunung Bismo, Wonosobo. Keduanya Alvin Nurrahman dan Yufaidin warga Wonosobo. Tim gabungan fokus menyisir jalur pendakian puncak gunung, area base camp dengan bantuan drone termal dan anjing pelacak K9. Operasi ini melibatkan ratusan relawan dan personil dari berbagai daerah.
mereka baru nyadar bahwa anak itu tidak pulang, kemudian dicari sampai malam, dia juga tidak pulang, akhirnya dia konfirmasi paginya, konfirmasi dengan pemerintah desa untuk mencarinya. Itu, Pak. Berarti memang ada indikasi anak ini naik ke Gunung Bismo? Itu ada yang terakhir melihat itu menuju ke Gunung Bismo. Minimnya jejak yang ditinggalkan korban, medan lereng barat Gunung Bismo yang curam menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu warung makan di Kembangan, Jakarta Barat ini dilaporkan menjual daging anjing. Ya, 500 gram sampel daging kemudian diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan jenis daging apa yang diperjualbelikan di warung tersebut. Setelah mendapat laporan masyarakat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat memeriksa satu warung makan di Merio Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warung tersebut dilaporkan menjual daging hewan penular rabies, yakni anjing. Petugas memeriksa seluruh bahan pangan yang ada di lokasi, baik daging yang telah dimasak maupun daging beku yang masih disimpan di kulkas. Sebanyak 500 gram sampel kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging yang diperjualbelikan di warung tersebut. Ya, kalau sesuai dengan Perbup 36 tahun 2025, bila memang terbukti ada produk HPS sebagai tujuan pangan, maka akan dilakukan step-step yaitu berupa teguran tertulis, kemudian ada tindakan selanjutnya, misalnya penyitaan dari HPS, bahkan mungkin semacam penutupan usaha, tapi itu memang masih banyak tahapan dilakukan dan membutuhkan waktu yang panjang ya untuk pembuktiannya. Pemprov DKI Jakarta berharap pengawasan yang telah dilakukan dapat mencegah peredaran daging hewan penular rabies sebagai bahan pangan, sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai provinsi bebas rabies yang telah dijaga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasukan Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina. Sindot Sude akan segera kembali, tetaplah bersama kami.